Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Denai TV, senang sekali hari ini saya Afri Yunarta bisa hadir bersama narasumber yang sudah hadir di studio Denai TV dalam program acara Opini Obrolan Terkini. Untuk edisi kali ini kita akan berbicara tentang seputar dunia pendidikan. Kalau berbicara tentang dunia pendidikan pasti tidak bisa dipisahkan dari tempat kita menuntut ilmu sendiri, yaitu sekolah. Nah, saat ini di studio Denai TV sudah hadir narasumber yang akan berbincang-bincang ya tentang seputar dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan di SMK. Sebagaimana kita ketahui, moto dari SMK itu SMK bisa. Nah, sekarang yang akan kita tanyakan di sini mungkin apa saja sih yang bisa dilakukan di SMK? Apakah benar SMK itu bisa? Baik, untuk berbicara lebih dalam lagi tentang permasalahan pendidikan, kemudian bagaimana pendidikan yang ada di SMK, saat ini di studio Denai TV sudah hadir bersama saya Uda Fitrayanto. Assalamualaikum Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Uda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Uda ya. Baik, pemirsa, inilah bintang tamu kita di pagi hari ini. Mungkin udah bisa disapa penonton yang ada di studio di Denai TV. Silakan Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrayanto. Sehari-hari biasa dipanggil Fitra, kalau di sekolah itu dipanggil Pak Pit. Pak Pit. Singkat aja. Singkat aja ya. Pit, lebih familiar itu. Lebih familiar itu. Jadi kalau pergi ke sekolah tanya pakai nama lengkap, mungkin agak kurang familiar. Enggak familiar. Kalau ya? ditanya Pak Pit udah kenal. Udah kenal ya. Semua siswanya kenal. Insya Allah kenal. Insya Allah kenal. Baik, itu dia pemirsa bintang tamu kita pagi hari ini Uda Fitrayanto. Oke, Afri panggil Uda Fit aja ya. Oke, siap. Oke, Uda Fit, sebenarnya Uda Fit dari sekolah mana atau dari sebuah yayasan yang mengelola sekolah apa? Silakan Uda. Ya, jadi kebetulan hari ini kita kan mengelola yayasan yang namanya Yayasan Pembangunan Pendidikan Payakumbuh. Iya. Di kebetulan yayasan ini mengelola dua sekolah. Dua sekolah. Yang pertama SMK Mitra Payakumbuh. Iya. Yang kedua ada SLB khusus untuk tunanetra. Tunanetra. Kebetulan posisi SLB-nya ada di Kabupaten 50 Kota. Jadi tapi di bawah naungan Yayasan Pendidikan. Pendidikan. Kalau SMK-nya di mana ada? Kalau SMK posisinya di Kecamatan Payakumbuh Barat. Payakumbuh Barat. Kelurahan Bulakan Belekandi. Baik. Kelurahan Bulakan Belekandi. Oke, udah sudah sejak tahun berapa SMK ini dah? Kalau berdiri udah lumayan lama, sejak tahun 95 sejak mulai berdiri. Ya kan? Tentu mengalami berbagai macam tantangan lah dalam membangun sekolah gitu kan. Apalagi ini kan sekolah swasta, tentu kita butuh energi yang kuat lah untuk membangun sekolah ini. Gitu. Untuk membangun sekolah. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita sudah berdiri lebih kurang 17 tahun lah. 17 tahun. 17 tahun. Ya. Baik udah. Dari awal berdiri itu berapa siswa yang bawa pada waktu itu atau berapa mungkin jurusan yang baru bisa disediakan oleh SMK Mitra ya? Iya, SMK Mitra ini lah. Ya, kalau awal berdiri dulu tahun 95 itu memang siswanya sangat sedikit sekali. Nah, itu kan sebenarnya ini kan yayasan dari orang tua ya, dari adanya keluarga orang tua. Nah, cerita beliau kan 95 kan saya belum masuk gitu. Belum masuk. Gitu. 95 itu saya masih di SMP. Masih di SMP ya. Posisi sekolahnya. Tapi sudah melihat ya. Tapi saya kan dengar cerita dari orang tua. Bagaimana beliau merintis sekolah di awal. Yayasan ini tentu dengan bermacam suka dan dukanya. Gitu. Malah dulu pernah saya ketika dia bercerita, saya pernah ketawain gitu. Kenapa? Ya ngapain susah-susah tuh ngurusin orang kan gitu. Yang keluar uang kita sendiri ngurusin orang juga susah gitu. Butuh waktu dan tenaga juga gitu. Karena siswanya waktu itu memang sedikit. Cerita beliau sekitar 5 orang lah siswanya. Pada awal-awal berdiri. Awal berdiri tahun 90-an. Tentu itu tidak akan mencukupi biaya untuk biaya operasional, untuk guru segala macam, untuk biaya praktek ya kan. Iya. Tapi beliau dengan niat yang tulus dan ikhlas itu beliau tetap yakin dengan apa yang beliau lakukan gitu kan. Iya. Karena beliau meyakini ya ini adalah mungkin jalan kita untuk beramal, berbuat baik. Walaupun dia yang harus nombok untuk biaya operasional ya sekolah gitu. Sementara Uda sendiri bergabungnya di yayasan sejak tahun kapan? Kalau saya mulai masuk sekolah itu tahun 2005. 2005.
dan sebenarnya sih saya basicnya nggak pendidikan sebenarnya. Kenapa? Basicnya? Kalau basic kuliah saya ekonomi. Ekonomi. Iya. Ya, ke ekonomi kan bisa tuh untuk mengelola sekolah. Iya, karena dulu memang saya tidak pernah keinginan untuk terjun ke sekolah ini. Kenapa? Ya mungkin kalau Kan zaman dulu. kan basicnya orang tua kan udah di situ. Iya, kalau dulu kan zaman kita kuliah tuh yang cita-cita kan kerja di bank, gitu kan, kerja di perusahaan kantoran, lah ya. perusahaan Iya. gitu kan, lebih ini Iya, kan. bukan di lembaga pendidikan. Bukan di lembaga pendidikan. Kalau itu kan Iya. ya gimana lah gitu kan. Ah. Jadi tapi seiringnya waktu berjalan kita nggak tahu kan yang menjadi apa namanya yang mengatur kehidupan kita kan tidak tahu seperti apa. Iya. Ya planning A kita seperti ini, atau planning B-nya seperti ini kan. Iya. Akhir-akhirnya ya mungkin karena masukan-masukan juga dari orang tua, siapa lagi yang akan ngelola yayasan ini segala macam, ya akhirnya saya mencoba terjun walaupun dengan modal pengetahuan yang nol gitu kan. Yang nol di bidang Di pendidikan, bidang mengelola pendidikan ya. Karena pasti berbeda ya ilmu pendidikan dengan ilmu ekonomi. Beda, ya. beda. Kalau orang ekonomi paling mikirnya uang masuk aja iya. ya, keuntungan ya. Apa namanya rugi laba. Rugi gitu. laba ya. Rugi laba. Karena yayasan ini seperti yang udah bilang tadi, ini lebih banyak pas banyak sosialnya. uang keluarnya, Iya, sosialnya ya. itu Kenapa kan. tidak ada bantuan pemerintah Iya, mungkin ya. betul, Kita harus mengeluarkan kocek pribadi Iya. untuk apa? Beli perlengkapan Betul, sekolah, betul. biaya guru-guru, iya kan? Karena memang basic dasar sekolah itu kan bukan untuk bisnis sebenarnya. Iya. Karena memang untuk kepentingan sosial. Kepentingan sosial. Membantu negara Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang kita kan. 1945. Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. 2005 2005 bergabung. masuk, saya tamat kuliah 2005. Iya. Saya mulai bergabung tapi itu belum jadi guru. Mm-mm. Saya masih bantu-bantu lah, lihat Iya. jadi tenaga administrasi, bantu gitu kan. Jadi karena saya nggak ada SIM, kan itu kan ada guru itu kan harus ada SIM-nya. Iya. Harus ada sertifikat Sertifikat. juga, ya, untuk mengajar itu kan, akta 4 itu kan. Saya ambil akta 4 juga? Ambil kuliah 1 tahun lagi gitu kan, dengan Iya. berat hati gitu kan. Dengan Tapi saya jalani gitu kan, saya coba jalani. Akhir-akhirnya dengan kita menjalani, saya akhirnya mencintai dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Mencintai gitu kan, saya akhirnya terjun total di dunia pendidikan. Di dunia Saya mencintai akhirnya. Sampai saya jadi 2009 saya ditunjuk sebagai kepala sekolah sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi mungkin sudah hampir 13 tahun lah saya mengelola sekolah mengelola di SMK sekolah, Mitra. iya. Ya, 2005 sampai 2009 itu saya proses belajar. Proses belajar. Beradaptasi. Beradaptasi. Gitu kan. Berhadapan dengan siswa, apalagi di SMK itu kan bukan STM itu. Oh dulu STM ya? Itu kan laki-laki semua banyak. Iya. Nah, jadi kita berhadapan dengan itu Kak, grogi segala macam. Betul. Ya kan? Ya apalagi pada waktu itu mungkin selang umur mungkin tidak terlalu tidak jauh ya. beda gitu tidak kan. beda kan? Nah, Iya. Apalagi dengan siswa-siswa yang sudah kelas 3 ya. betul. Pasti dekat sekali jarak umurnya. Iya. Cuma dengan keyakinan yang kuat akhirnya kita bisa gitu kan. Nah, Oke. Itu kan 2005. 2005. Iya. Itu di awalnya STM. Dulu namanya STM. STM. Kemudian beralih di SMK. Di Ini kan sesuai dengan peraturan pemerintah. Peraturan Perubahan, ya kan. Nama STM ke SMK gitu kan. Jadi semua sekolah STM dulu kan SMEA juga ada itu. Iya. Jadi SMK juga gitu. Iya, Tapi sekarang kan dibagi, ini SMK teknologi, ini SMK kesehatan, Iya. ini SMK industri. Jadi bagi seperti itu. pengelompokannya udah ada. Pengelompokannya. Iya. Waktu pertama kali terjun tahun 2005 udah sudah memfokuskan diri ingin terjun di dunia pendidikan. Iya. Apa yang pertama kali yang udah lakukan untuk SMK ini dah? Yang Ini pertama kan udah dikasih amanat nih, Iya, ya kan? Iya. Nah, berarti udah totalitas di situ. Apa langkah pertama yang udah lakukan untuk pembenahan ini? Mungkin tahun pertama saya cuman ini belajar lihat-lihat situasi dan kondisi. Iya. Saya lihat gimana titik lemahnya di mana sekolah ini gitu kan. Nah, karena basic saya ekonomi dan jurusannya manajemen, tentu saya lihat manajemennya seperti apa. Tentu saya pelajari. Karena saya baru masuk, tentu saya nggak bisa langsung ini bantah ini seperti berubah ini seperti itu. Iya. Nggak bisa. Tentu saya harus butuh proses, Dan itu yang pertama yang kita lihat itu adalah manajemennya seperti apa. Manajemennya seperti apa? Sehingga dengan manajemen bagus, tentu pengelolaan sekolahnya juga bagus. Juga makin bagus ya. Baik pemirsa, bagaimana pengelolaan sekolah yang bagus? Apakah benar udah bagus dari tahun-tahun sebelumnya? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi setelah kita break menyaksikan yang satu ini.
Baik pemirsa DNA TV, balik lagi bersama kita berdua di Opini. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan topik yang kita angkat seputar dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan di tingkat sekolah SMK. Udah Fitra, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana awalnya udah terjun ke dunia pendidikan yang mungkin secara latar belakang pendidikan udah sendiri bertolak belakang bertolak belakang. Nah, tadi sudah melihat kondisi sekolah pada waktu itu di awal terjun. Kemudian sudah mereka-reka kira-kira apa sih mana yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah manajemen. Nah, emangnya pada waktu itu manajemennya bagaimana udah? Ya memang kalau saya perhatikan waktu itu memang masih ada titik-titik lemah yang harus kita perbaiki. Iya. Nah, tentu mungkin itu menjadi sebuah kekurangan dari sekolah itu. Dan mungkin ada beberapa lain yang titik-titik lemah lain yang mungkin dari segi sarananya, ya, mungkin dari segi administrasi keuangannya segala macam. Mungkin ada yang titik-titik lemah di situ. Dan itu yang kita coba perbaiki. Yang coba perlahan diperbaiki. gitu kan. Jadi artinya mungkin karena kami memang basicnya ekonomi, ilmu ekonomi gitu kan. Jadi mungkin terbawa teori-teori ekonomi itu kepada sekolah. Kepada sekolah. Mungkin karena memang saya rasa tidak berbeda juga sebenarnya pengelolaan sekolah mungkin dengan pengelolaan perusahaan manajemen yang lain karena hampir sama. Hampir sama. Cuma mungkin yang membedakan titik fokusnya. Iya. Ini perusahaan kan fokus kepada bagaimana mendapatkan keuntungan laba yang sebanyak-banyaknya. Gitu kan. Tentu kalau sekolah bagaimana membuat siswa ini tamat dengan berkualitas. Betul. Nah, tentu itu titik fokus. Itu titik fokusnya. Jadi dengan menghasilkan tamatan SMK yang berkualitas, ya kan? Nah, tentu kita harus membenahinya dari dalam. Ya? Nah, ketika tamatan kita berkualitas, nah ini tentu akan menjadikan orang untuk lebih berminat lagi untuk masuk ke sekolah kita. Nah, pada waktu itu apa mungkin yang pada waktu udah masuk itu jurusan-jurusan yang memang sudah ada di sekolah itu atau ada penambahan jurusan baru pada waktu itu untuk seperti yang udah bilang tadi untuk menjawab perkembangan tantangan yang mungkin di tahun awal-awal tahun 2000 awal-awal berdiri itu mungkin perkembangan ilmu dan pengetahuan belum membutuhkan skill itu. Nah, di 2005 itu mungkin sudah mulai. Betul. Bisa udah. Awal saya masuk di sekolah itu ada beberapa jurusan. Ada yang namanya teknik alat berat. Iya. Ada otomotif. Nah, otomotif ini ada bagiannya juga. Ada yang khusus bagian mesin mobil. Ada yang jurusan bodinya khusus ngecat gitu ngecat, kan. Ngelas gitu kan. Dan ada jurusan listrik. Jadi waktu itu saya masuk itu ada 4 jurusan. 4 jurusan. Nah, dan itu cowok semua paling deh. Ada juga. Ada satu lagi, ini elektronik ya. Jadi termasuk yang favorit ya? Iya, favorit karena di situ ada juga cewek itu. Iya. Bagian elektro itu banyak yang cewek. Banyak yang cewek juga. Nah, saya melihat tentu memang ini adalah kebutuhan masyarakat sebenarnya gitu kan. Tapi memang ketika kita buka jurusan tentu kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah gitu kan. Karena kondisi sekolah kita memang sekolah kecil yang minim pembiayaan. Iya. Tentu saya berpikir bagaimana jurusan-jurusan mana yang memiliki potensi yang kuat. Dengan biaya operasional yang minim gitu kan. Nah, saya lihat yang itu terdapat pada 2 jurusan gitu kan. Sebenarnya bukan minim biaya, tapi kita bisa mensiasati untuk peralatan prakteknya. Peralatan prakteknya. Karena di SMK itu kan ada bahan habis pakai. Iya. Nah, jadi ada bahan yang mungkin bisa dipakai berulang-ulang. Kayak contoh tadi bodi otomotif. Itu kan bahannya habis pakai semua. Ngecatnya nggak bisa diulang-ulang kan. Habis dicat ke mobil, kita harus beli baru lagi. Beli bahan baru lagi. Dompol sekali buka harus pakai langsung habis. Tapi mobilnya nggak diganti baru kan? Mobilnya nggak. Cuma untuk bahan prakteknya. Untuk bahan prakteknya habis. Habis. Itu kan mulai dari cat, dempul, las kayak las itu kan. Iya. Itu kan membutuhkan biaya personal yang tidak sedikit. Tidak sedikit untuk praktek. Untuk prakteknya. Tentu kalau sekolah-sekolah yang memiliki budget dan biaya yang besar itu tidak masalah. Tapi dengan kondisi sekolah kecil yang saya lihat itu, ini nampaknya kayaknya kurang potensi. Makanya akhirnya bodi otomotifnya saya tutup. Ditiadakan. Waktu itu tinggal lagi 3 jurusan. Listrik juga ditutup karena listrik ini kan juga bahan habis pakai. Oh iya. Beli kabelnya. Ya kan? Iya. Beli apa namanya itu pokoknya yang kecil-kecil itu saya kurang paham juga kalau masalah listrik.
tentu kan bahan habis pakai semua. Iya. Nah, tentu saya berpikir bagaimana ini kita siasati, Iya. siasati dan mana potensi yang jurusan yang betul-betul bisa kita kuatkan. Karena sebenarnya kalau saya lihat memang titik lemah pendidikan kita hari ini kita masih berbicara masalah kuantitas. Nah, kita belum fokus masalah kualitas. Kualitas. Kita lebih kepada jumlah. Kepada jumlah dan kita tidak terlalu fokus kepada kualitas. Kualitas yang dihasilkan. Yang dihasilkan. Nah, itu menjadi titik lemah kita sebenarnya hari ini ini kacamata saya yang Iya. saya lihat, yang pernah saya geluti dan sampai hari ini saya amati memang kita masih berbicara masalah kualitas dan kita terlalu berbangga kadang dengan kualitas yang banyak tapi kualitasnya tidak kurang gitu kan. Kuantitas banyak tapi kualitas kurang. Kualitasnya kurang. Di ketinggalan kita dengan dunia pendidikan di luar, mungkin salah satu penyebab dunia pendidikan kita itu masih tertinggal itu di situ mungkin titik lemahnya di situ. Karena kita hari ini kan kalau kita lihat satu kelas itu kan jumlah siswanya 36 orang. Nah, Itu kan kuantitas. kuantitas. Jumlah. Jadi saya yang pernah ngajar gitu kan, yang masuk kelas terjun langsung dan saya memang tidak efektif. Tidak efisien dan tidak efektif, ya. Sehebat apapun gurunya, tidak akan bisa mengontrol siswa 36 Sebanyak orang. 36 orang. Oke. Apapun lah media yang dia gunakan gitu Iya. kan, nggak akan bisa. Nah, sementara untuk di SMK sendiri gimana? Ini kan di SMK pasti kalau siswa banyak itu pasti akan menjadi sebuah kendala karena nanti Iya, mereka betul. lebih banyak di praktek. Betul. Ya kan bangga ngawasin orang 36 untuk praktek gimana gitu. Betul. Nah, akhirnya setelah udah melakukan riset ya, Iya. Marketingnya lah ya, Iya. analisa SWOT-nya kalau di marketing Iya, kali betul, ya, betul. analisa SWOT-nya. Kira-kira apa yang pada akhirnya jurusannya tetap dipertahankan udah? Hari ini kita tinggal 2 jurusan, yang pertama teknik alat berat, Alat berat. teknik kendaraan ringan. Nah, itu kan induknya itu otomotif. Iya. Otomotif. Nah, kita bertahan bermain di 2 jurusan ini aja. Dan memang kita konsen kepada kualitas. Iya, kualitas yang dihasilkan. Kualitas yang dihasilkan. Karena satu kelas itu di tempat saya Di SMK? di SMK Mitra itu maksimal 20 orang per 20 kelas. orang per kelas. 20 orang per kelas. Saya tidak terima lebih. Makanya siswa kita hari ini tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu Jadi tidak perlu bangga dengan jumlah siswa yang banyak. Ya kalau menurut hemat saya sih seperti itu. Seperti itu. Lebih bangga kita dengan ini kualitas yang kita hasilkan. Betul. Ya, karena memang seperti itu dan itulah kadang-kadang mungkin seperti yang udah bilang tadi, itulah cermin dunia pendidikan kita sekarang. Iya, Ya. karena Lebih memang- mengutamakan yang namanya kualitas gimana rombel namanya, Iya. rombel belajar itu banyak, siswanya banyak satu kelas segitu, sementara kita tidak memperhatikan Iya. hasil dari Hasil. proses belajar mengajar mereka yang mungkin makan waktu tidak sedikit. Di SMK 3 tahun loh. 3 tahun. 3 ya, tahun betul. ya. Pada akhirnya dengan 3 tahun hasilnya tidak Maksimal, maksimal ya. Akhirnya mereka tidak bisa bersaing di dunia kerja apalagi Menciptakan pengangguran baru kan pengangguran jadinya. baru ya. Nah, berarti sekarang 2 jurusan itu yang sekarang konsentrasi Ya, kita dikerjakan. konsentrasi 2 jurusan dan satu kelas itu maksimal 20. 20 orang. 20 orang. Nah, untuk apa itu? Kenapa harus pilihannya kedua 2 jurusan ini yang dipertahankan udah? Apakah ini karena memang marketnya nanti 5 tahun atau 3 tahun ke depan itu bisa langsung diserap? Seperti tadi udah bilang apa tadi? Teknik alat berat ya? Iya, teknik alat berat. Apakah memang persaingannya tidak ada kah? Iya. Apa? Kadang-kadang orang kan gini nih di dunia pendidikan kan kadang-kadang juga melihat keuntungan bisnisnya. Betul, Wah, betul. di SMK lain nggak ada itu tuh. Kita buka ini pasti bakal Iya, rame. iya, Tidak berarti ngejar Betul. kuantitas lagi, Kuantitas ya, lagi. jumlah lagi. Ke bikin jurusan yang berbeda Iya. biar orang banyak berbondong-bondong ke situ. iya, betul. Di SMK udah kayak gitu berarti lebih kurang dah. Kalau saya enggak, saya memang mungkin agak memiliki cara pandang agak berbeda gitu. Iya. gitu. Hah? Saya lebih fokus konsen kepada kualitasnya. Kualitasnya. Saya tidak memikirkan berapa banyaknya. Yang penting siswa yang tamat itu mereka memiliki nilai lebih nanti setelah tamat. Iya, Karena tujuan pendidikan itu kan sebenarnya merubah manusia. manusia. Kalau manusianya setelah sekolah nggak berubah, berarti pendidikannya gagal. Iya. Kalau saya nggak gagal. Walaupun dia tertulis di rapornya nilainya 10, 9. Iya. Tapi dari sisi manusianya nggak berubah. Mulai dari segi penampilannya, Iya. gayanya, etikanya, akhlaknya, cara berpikirnya, Skillnya. kompetensinya nggak berubah. Berarti sekolahnya saya nggak gagal walaupun dia sudah tamat. Iya, berarti dia stagnan. Stagnan nggak. Jadi waktu yang 3 tahun yang dihabiskan, Iya. tentu sia-sia. Sia-sia saja. Padahal kita mengeluarkan semua sumber daya di situ untuk 3 tahun ada biaya SPP-nya, ada biaya untuk beli bajunya, Iya.
ada biaya untuk mereka beli minyak motornya ke sekolah, beli makan sarapan paginya, makan siangnya, kan sumber dayanya. Itu dikumpulkan semua untuk mereka, tujuannya kan untuk mereka berubah. Iya. Ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Nah, kalau itu tidak terjadi kepada siswa, saya menganggap itu kan sebuah kegagalan. Nah, sebenarnya itulah yang menyebabkan hari ini memang kadang siswa-siswa kita yang setelah tamat itu mereka tidak siap. Tidak siap mengarungi kehidupan di lapangan. Di lapangan. Tidak siap. Mentalnya nggak siap. Mungkin ilmunya nggak siap. Akhlak, karakternya nggak siap. Nah, di SMK UDA itu dipersiapkan. Saya berusaha maksimal mempersiapkannya, tentu dengan beberapa cara. Iya. Kan. Tentu kita tugas yang paling berat itu adalah merubah manusia. Merubah manusia. Kalau merubah barang itu gampang sekali. Gampang sekali ya. Dari kecil jadi besar gampang sekali itu kan. Iya, tetapi ketika merubah manusia itu sebuah PR yang luar biasa. Yang luar biasa. Apalagi ketika itu terjadi, itu bagi saya pribadi itu menjadi kepuasan tersendiri. Iyalah, ya cuma 3 tahun bisa merubah orang ya. Iya. Walaupun berubahnya itu tidak terlalu banyak dan signifikan, tapi minimal dari dia masuk sampai dia tamat ada perubahan. Ada perubahan yang dirasakan. Seperti yang udah bilang tadi, perubahan cara berbicara, penampilan, pola pikir, ya. Itu sedikit banyaknya sudah memberikan sebuah kepuasan bagi seorang pendidik lah, lebih kurang seperti itu deh ya. Baik, udah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita. Pemirsa DNA TV jangan kemana-mana, tetap di Opini, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita masih seputar dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan di SMK. Baik, pemirsa DNA TV, balik lagi bersama saya di sini Opini dan masih bersama bintang tamu kita, Uda Fitra. Baik, Uda Fitra, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana proses memulai terjun ke dunia pendidikan. Nah, sekarang di SMK Uda sendiri sudah ada 2 jurusan yang sekarang lagi di konsentrasinya ke 2 jurusan. Sejauh ini bagaimana peminatnya dah dari 2 jurusan yang dibuka sekarang dah? Alhamdulillah peminatnya bagus. Malah kita ada yang mungkin ada yang tidak tertampung karena memang terutama di jurusan alat berat memang saya konsen maksimal 20 per kelas. 20 per kelas. Karena begini, karena memang alat berat ini kan sebuah bidang pekerjaan yang bisa kita anggap prospek kerjanya itu luar biasa. Terutama itu di daerah Jawa, Kalimantan, Papua. Yang ada pertambangan. Ada pertambangan ya kan, itu kan luar biasa. Nah, kalau kita di Sumbar memang agak kurang. Tapi kalau ketika mereka mau merantau, berani mentalnya siap untuk bekerja di luar, itu tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang nganggur. Malah siswa kita itu sudah ada yang sampai ke Rusia. Ke Rusia. Ada yang kerja di Freeport juga. Oh, Freeport ya. Jadi ketika Papua. Nah, jadi artinya ketika mereka mampu bersaing, ya mereka bisa bersaing dengan siswa-siswa yang seluruh Indonesia. Iya. Yang penting tadi kalau saya kelilingi industri-industri, yang mereka utamakan itu sebenarnya bukan skill dulu. Apa? Karakter mereka. Karakter. Karena lebih gampang mendidik orang yang berkarakter daripada mendidik orang yang tidak berkarakter. Yang tidak berkarakter. Orang pintar yang tidak berkarakter itu susah ngedidiknya. Lebih baik dia orang-orang biasa saja, tapi dia berkarakter itu lebih gampang ngarahinnya. Iya. Mendidiknya lebih gampang. Jadi ketika itu terjadi ya itulah mereka nanti ketika keluar mereka melakukan bersaing dengan orang-orang lain gitu kan. Nah, mungkin itu menjadi titik plus mungkin dari SMK udah mungkin. Ada mungkin program-program yang dikhususkan mungkin untuk pembentukan skill karakter ya, yang mungkin bisa didapatkan oleh siswa ketika mereka bergabung di SMK Mitra ini. Memang yang pertama saya sebenarnya konsen kepada dua bidang untuk pembinaan siswa. Yang pertama adalah karakter, yang kedua memang skill. Nah, skill ini kita coba membuat sesuatu yang berbeda. Nah, biasanya dulu kan ketika kita ujian semester, itu kan kita lebih banyak kan kepada teorinya. Iya. Ya, kita pakai kertas jawab soal objektif, soal esai kita jawab, itu kan nanti keluar nilainya segala macam. Nah, sekarang saya balik. Soal teori itu sedikit sekali. Praktek di banyak.
saya banyakkan praktek. Praktek. Itu semua mata pelajaran saya praktekkan. Seperti itu ya. Semua mata pelajaran. Baik Semua itu mata pelajaran. pelajaran bahasa Indonesia, agama, olahraga, fisika, kimia, bahasa Inggris saya praktekkan. Nah, praktek ini dihubungkan dengan jurusannya. Contoh, Ya. dia kan jurusan alat berat. Ya. Dia belajar bahasa Indonesia. Ah, ah. Nah, salah satu yang saya concernkan itulah mereka harus bisa komunikasi dengan baik. Dengan baik. Oke. Karena orang pintar ketika dia tidak bisa Berkomunikasi. orang tidak akan tahu bahasanya Kalau dia pintar. Iya. Apalagi kalau dia sering diem. Sering diam. Jadi anak-anak ini yang pertama harus bisa belajar bahasa Indonesia Bahasa yang yang baik. baik. Dan mereka mampu menjelaskan apa yang mereka kerjakan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik juga. Iya. Misalnya dia bongkar mesin alat berat nih. Iya. Hari ini saya mengerjakan bongkar mesin alat berat dengan ini, dengan begitu. Iya. Hasilnya begini, caranya begini, begitu. Iya. Itu kan sangat jarang sekali siswa bisa seperti itu. Iya. Menjelaskan apa yang dia Menjelaskan kerjakan. apa yang dia kerjakan. Karena tidak bisa menjelaskan kenapa. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Minang aja. Tidak terbiasa Tidak terbiasa berkomunikasi. Nah, yang saya ajarkan di sekolah itu salah satunya adalah bukannya skill itu, cara berkomunikasi. Berkomunikasi. Makanya ketika anak-anak ini pulang magang di SMK itu kan ada magang. Ada magang ya. Magang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan gitu kan. Mereka pulang, mereka kan bikin laporan. Iya. Nah, setelah bikin laporan, saya suruh mereka presentasi laporannya. Oh. Tidak sekedar laporan dikasih ke Bukan dikasih, guru aja udah ya. selesai, simpan pustaka. Enggak, presentasikan gimana Presentasi. cara mereka buka pembicaraan, cara Iya. menjelaskan, nanti penutupannya seperti apa. Iya. Ya macam-macam lah kelihatan di situ Betul. anak-anak itu. Ada yang grogi, ada yang gemetaran, semacam-macam. Ah, disitulah kita mulai bina mereka, didik mereka. Artinya, Anda pintar, tapi kalau Anda tidak bisa komunikasi, Anda pintar Anda nggak akan kelihatan. Tidak akan kelihatan. Nggak akan Ya. kelihatan. Orang akan melihat kita mungkin biasa-biasa saja. Makanya orang-orang pintar itu harus bisa komunikasi, Komunikasi. harus bisa menyampaikan kepintarannya. Dan itulah sebenarnya yang di sekolah-sekolah kita minim diajarkan hari ini. Dan itu di SMK udah itu di apa? Saya ajarkan diajarkan dan untuk semua jurusan yang Ya, ada semuanya didorong seperti itu. kayak mata pelajaran bahasa Inggris. Iya. Setelah mereka selesai presentasi dengan bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nanti mereka presentasikan dengan bahasa Inggris. Jurusannya yang mereka bongkar tadi, Iya. aplikasinya bahasa Inggrisnya Di ke bahasa situ. Inggrisnya ke situ ya. Jadi apa yang mereka pelajari itu langsung bisa mereka praktekkan berdasarkan nanti mata pelajaran yang sedang mereka ikuti seperti yang udah sampaikan tadi ya. Makanya saya kasih PR lah untuk gurunya. Ibu ngajar apa sih hubungannya dengan alat berat? Dengan alat berat. Contoh agama. Agama. Pendidikan agama Islam. Apa hubungannya dengan alat berat? Ada nggak hubungannya? Iya. Kadang orang mikir nggak ada. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Ini pelajaran agama. Ini jurusan alat berat. Iya, teknik ya. Apa hubungannya dengan pelajaran agama? Ada hubungannya, Bu, saya bilang. Hubungannya gini. Ketika kita ciptakan seorang mekanik yang handal, tapi dia tidak memiliki agama dan akhlak yang baik, maka dia akan menjadi mekanik yang akan nipu orang. Alat yang tidak perlu diganti harus diganti. Wah, ini ganti, Pak. Ini sekian nih biayanya, Iya. Pak. Konsumennya ditipu. Betul. Itu kan agama. Akhlaknya. Karakter tadi. Karakter. Betul. Jadi hubungannya banyak sebenarnya. Banyak sekali. Jadi kira-kira seperti itu ya. Berarti itulah pembentukan kita karakter yang dibuat di SMK Mitra ya. Saya coba Konsepnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang SMK, orang kan selalu berpikir SMK ini apa yang kepikiran sama orang kalau SMK ini? Iya. Tawuran ya. Iya, itu kan masalah karakter Betul, ya. iya. Apalagi alat berat ya, Betul. alat berat itu orang takut kan. Iya, Jangan-jangan ntar kalau berantem dia bawa kunci-kunci lagi. Ya enggak? Nah, di SMK Mitra sendiri gimana ada? Karena ini merupakan sebuah fenomena yang tiap tahun itu pasti selalu ada dan ini selalu ditakutkan. Kejadian mungkin di salah satu SMK tetangga mungkin kejadian sampai meregang nyawa kan gara-gara itu. Nah, ini menyikapi hal seperti ini seperti apa? Walaupun ini kadang-kadang kan tidak hanya terjadi disebabkan di lingkungan sekolah, kadang juga terjadi disebabkan di lingkungan dari sekolah lain, misalnya tawuran keluar atau bagaimana. Gimana ini tergantung dengan karakter tadi pembentukan di SMK. Ya, ini memang sebuah problem yang harus kita pecahkan sebenarnya masa ini. Iya. Tentu kita lihat dulu penyebabnya apa. Salah satu penyebabnya tentu kurangnya pengawasan kita karena masalah kita kembali kepada masalah kuantitas tadi. Kuantitas. Nah, kita harus lihat jeli ke situnya gitu kan. Iya. Nah, karena kalau misalnya gini nih, saya ambil asumsinya seperti ini.
Ketika kita 20 orang siswa, kita hanya butuh 1 orang guru. Guru. Ketika 40 berarti kita butuh 2 orang guru ya. Itu kan kali-kali berikutnya seperti itu. Iya. Tapi ketika 40 orang kita hanya 1 orang guru yang membina, tentu kita tidak akan bisa menguasai keseluruhannya. Iya. Makanya terjadilah hal-hal mungkin di luar jangkauan kita. Gitu kan. Apalagi sekarang ini kan pengaruh lingkungan kan luar biasa. Luar biasa. Makanya inilah yang menjadi PR sebenarnya yang di dunia pendidikan hari ini, bagaimana membentuk. Sebenarnya kalau bagi saya, ya kalau berdasarkan prinsip pribadi, kalau masalah skill itu gampang sekali. Nggak perlu sekolah, orang pun skill bisa. Iya. Nggak perlu sekolah. Banyak orang yang buka bengkel, nggak tamat sekolah, dia ahli bengkel. Ahli. Tapi ada yang tidak dia dapatkan. Pertama, karakter tadi. Iya. Ya kan? Yang kedua, manajemen bengkelnya seperti apa. Iya. Kadang kita lihat dari kecil bengkelnya, dari waktu SD kita lihat bengkelnya masih seperti itu dan sekarang masih seperti itu. Berarti kan tidak ada perubahan. Tidak ada kemajuan. Seharusnya kan kalau orang yang memiliki ilmu dan wawasan yang bagus, harusnya ada perubahan di situ. Mungkin walaupun bengkelnya tidak akan buka cabang-cabang yang banyak, tapi minimal dari segi mungkin bentuknya, mungkin pengelolaannya, mungkin masalah kerapiannya, mungkin manajemennya, mungkin masalah administrasinya, mungkin pelayanannya gitu kan. Mungkin ada perubahan. Ada perubahan. Di situ sudah menggambarkan adanya sebuah perubahan walaupun mungkin perubahannya itu tidak di semua lini udah ya. Tidak semua lini. Tidak di semua lini. Udah SMK itu kan terkenal dengan jeroannya atau kata-katanya bisa. Iya. Ya. Nah, di SMK udah tuh seberapa bisa sih dah yang lulusannya dah? Ya alhamdulillah hari ini memang karena kita memang tidak terlalu banyak. Iya. Ya, karena kayak konsen memang hampir bisa kita anggap hampir 100% enggak lah ya. 80% itu mereka bisa langsung terjun bekerja. Bisa memang langsung bekerja. Jadi itu kita memang syukurnya di situ. Malah anak-anak kita ini banyak yang keluar dia, terutama jurusan-jurusan alat berat nih, ada yang di Kalimantan tadi, ada yang di Aceh, di Papua. Malah ada yang di luar negeri banyak. Nah, itu kan salah satu kebanggaan juga sebenarnya. Jadi memang keuntungan sedikit itu ya kita gampang nyalurinnya. Gampang menyalurkannya mungkin kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan skill mereka ya. Skill mereka. Betul. Baik udah yang terakhir mungkin sedikit harapannya mungkin dah untuk dunia pendidikan mungkin secara keseluruhan mungkin dah. Ya tentu harapan kita dunia pendidikan kita ini bisa, karena inti dari sebuah pendidikan itu adalah merubah manusia. Tentu saya berharap pendidikan kita ini bisa merubah manusianya dari semua sisi. Dari semua sisi. Mungkin dari penampilannya, biasanya dia nggak rapi, sekarang sudah rapi. Iya. Dari gaya bicaranya dulu tidak sopan, dia sekarang sudah sopan. Betul. Tadi dulu nggak pernah sholat, sekarang udah sholat. Sudah sholat ya. Dulu nggak bisa bongkar mesin mobil, sekarang udah bisa bongkar mesin mobil gitu kan. Jadi keseluruhan itu, lini itu harus kita kuasai sebenarnya di dunia pendidikan. Jadi artinya memang pekerjaan yang luar biasa itu adalah pekerjaan merubah manusia. Ketika kita bisa merubah manusia. Merubah manusia tadi. Itu menjadi jadi kebanggaan tersendiri. Itulah sebenarnya yang menjadi kebanggaan seorang guru itu sebenarnya di situ. Iya. Nah, itulah mungkin tugas dari lembaga pendidikan itu sendiri ya. Untuk bisa menciptakan atau merubah sebuah manusia itu menjadi karakter yang lebih baik lagi. Betul. Oke, udah Fitra. Terima kasih kehadirannya di studio DNI TV untuk bincang-bincangnya di Opini. Jangan pernah kapok kalau kita undang lagi. Siap. Nanti kalau diundang kita datang lagi. Insyaallah. Baik pemirsa DNI TV, sepertinya sampai di sini saja obrolan kita di kesempatan ini di Opini. Obrolan terkini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa kita ambil sisi manfaatnya, kita ambil sisi positifnya. Saya Afri Yunarta bersama narasumber kita udah Fitra Yanto mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.